panduan yang ada di SIM PKB. Yang pertama adalah hal-hal yang sudah dilaksanakan di semester ini. Dan sebelumnya saya melaporkan ke pengawas bahwa hal-hal yang dilaksanakan di semester ini yaitu pertama kami sudah melakukan penguatan KOSP sesuai dengan rencana yang di SIM PKB. Sudah dilakukan penguatannya tentang KOSP-nya. Terus tema-tema di semester 1 juga sudah dilaksanakan. Terus alhamdulillah tahun ini juga teman-teman sudah mulai melaksanakan penilaian sesuai dengan atau asesmen sudah sesuai dengan panduan, dan laporan perkembangan anak juga sudah sesuai dengan pedoman yang dibagi oleh Kemendikbudristek. Namun di sini kami sama-sama merevisinya, jadi ada raport interkurikuler dan ada khusus raport P5 yang menggunakan aplikasi, dan sesuai dengan revisi panduan itu raport P5 itu dibagi dalam 1 tahun pelajaran itu 1 kali pada semester 2. Selain itu dalam hal IKM. Terus kami juga sementara tinggal 1 kali pertemuan dalam pendampingan 2 sekolah untuk menghasilkan KOSP. Jadi di sekolah yang kami berdamping itu tinggal modulnya saja, sedangkan langkah-langkah KOSP itu sudah mulai terarah. Selama di liburan kami akan menghubungi dan melihat sampai di mana produk yang mereka laksanakan. Terus yang untuk perencanaan berbasis data, alhamdulillah di bulan kemarin itu kami mengadakan penguatan tentang analisis pengumuman hasil lapor dan sama-sama menyelesaikannya. Sementara di digitalisasi sekolah itu yang pertama saya dan guru-guru sudah sama-sama masuk ke PMM dan menyelesaikan beberapa modul, namun baru saya yang menyelesaikan aksi nyatanya. Bunda Tika sementara menyelesaikan tetapi belum mengirimkan. Saya sudah mengirimkan baru 2, dan alhamdulillah dua-dua itu sudah lulus dan sudah punya sertifikat. Terus itu tentang digitalisasi sekolah. Terus ada hal-hal yang diminta oleh fasilitator juga sudah kami penuhi, dan dalam refleksi yang secara online itu selain hal-hal yang sudah dilaksanakan, ada hal-hal yang belum maksimal dilaksanakan. Jadi di hal-hal yang belum maksimal dilaksanakan, dalam hal ini saya mengisi tentang digitalisasi sekolah. Sasarannya adalah penyelesaian aksi nyata di modul PMM. Jadi tantangannya adalah selain sebagai guru kelas, teman-teman juga melaksanakan program sekolah penggerak seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga teman-teman agak keteteran untuk menyelesaikan waktu, sehingga ketika menyelesaikan aksi nyata teman-teman belum dapat menyelesaikan, itu penyesuaian. Jadi kemarin saya sudah sepakat dengan teman-teman bahwa akan kami menyusun solusinya adalah di semester berikut kami akan menyusun jadwal, tapi insya Allah di saat libur saya menjadwalkan tanggal 30 karena saya memberikan kesempatan ke teman-teman untuk berlibur dan menyelesaikan hal-hal intern di keluarga dulu. Setelah itu tanggal 30 saya akan berkoordinasi dengan teman-teman, sehingga ketika di sini saya akan memandu teman-teman untuk teman-teman tinggal memilih modul mana yang mau ingin menyelesaikan.
sehingga setelah tahu perintahnya mengancam, baru saya akan bergilir memandu satu guru sehingga aksi nyata, karena kita adalah sekolah penggerak, kita adalah penggerak, jadi setidaknya kita menyelesaikan. Jadi kalau misalnya baru saya sendiri, itu belum dinyatakan kita bisa semua, tetapi tugas saya adalah membimbing teman-teman sehingga 1, 2, 3 bahkan ke 4 guru ini minimal satu modul sudah punya aksi nyata dan punya sertifikat. Itu yang perlu kami perbaiki dan tantangan dan solusinya. Jadi insya Allah semester 2 atau dalam minggu ini kami akan berusaha walaupun baru 1, tapi yang jelas saya akan mengatakan kepada guru-guru mereka ingin menyelesaikan modul yang mana yang aksi nyatanya agak simpel. Itu saja hal penting. Selanjutnya kami menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat menghormati teman-teman yang bahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita sudah masuk ke tahun kedua kurikulum kita untuk sekolah penggerak, dan alhamdulillah ibu sampai hari ini diberikan itu yang penting. Dan sampai sejauh ini semua guru-guru yang ada di sini masih dalam keadaan sehat, masih bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu yang terpenting. Yang berikut, setelah saya mendengar yang dilaporkan oleh kepala sekolah, saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, terutama tugas ibu sebagai pemimpin pembelajaran dan komite pembelajaran yang sudah menyelesaikan program Kemendikbud yang dirilis, dan itu saya karena dilihat dari aksi nyata yang ibu sudah lakukan. Misalnya posko sudah jadi dalam bentuk produk, terus modul ajar sudah dalam bentuk produk, dan bahkan sudah diimplementasikan itu yang terpenting. Terus penilaian sampai pada asesmen yang hari ini, setelah saya lihat lapor untuk asesmen di tahun ini saya kira sudah betul dan sudah sesuai dengan ketentuan. Namun kembali lagi bahwa tidak harus kita ikut panduan sampai seutuhnya. Bisa saja ibu-ibu bisa merubah dengan pemahaman ibu sendiri. Karena yang jelas bahwa asesmen itu tujuannya adalah bagaimana ibu mengevaluasi, mendeteksi kompetensi dan kemampuan peserta didik. Jadi hanya ibu guru dan orang tua yang bergabung. Jadi saya pikir yang tadi saya lihat sudah bagus. Nah itu yang progres yang luar biasa. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita peduli adalah tadi yang di PMN. Ibu sudah menyelesaikan modul sudah beberapa modul, minimal 1, 2, 3 kalau ada kesempatan, tapi jangan tidak ada sama sekali. Dan saya juga sudah menyelesaikan 6 modul sampai pada post test, dan cuma hanya sampai refleksi selesai, tinggal aksi nyata yang lain. Nah aksi nyata karena memang ada beberapa kegiatan yang saya juga sudah pernah buat, videonya ada, tinggal kita sama-sama belajar. Karena saya juga belum tahu masuk itu di refleksi seperti apa, sehingga nanti akan saya bergabung dengan teman-teman karena dalam refleksi sudah berhasil untuk mendapat sertifikat. Berarti kita harus belajar dari pengalaman itu. Terus untuk yang berikut, ibu-ibu juga sudah luar biasa, sudah mengaplikasi kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya lihat di sekolah ini, jadi sudah memberikan kesempatan untuk anak-anak berdiri sendiri, melakukan kegiatan yang sesuai kebutuhan. Dan
mengikuti kebutuhan karakteristik peserta didik, lingkungan maupun masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan orang sehat, terus menggali potensi, karena ilmu itu akan tidak mati sampai di sini. Dia akan hidup sampai kita yang mati, bukan ilmu yang mati. Jadi sederhana, tidak perlu ribet, Anda yang praktis yang bisa dibimbing anak itu yang penting. Karena memang kurikulum mereka seperti itu. Tidak harus susah dan lebih praktis. Saya kira itu, sehingga nanti pada tahun terakhir ini, masuk 2024 adalah terakhir program ini, pelaksanaan program ini. Mudah-mudahan untuk ke depan itu, siapa tahu dia lebih ribet dari yang ada sekarang. Dia lebih ribet yang dengan ada sekarang, sebab ya ini tidak apa-apa ya, karena ini refleksi jadi berarti ibu sudah akan siap dengan tantangan yang lebih besar, karena memang belajar dari pengalaman kemarin, memang ibu-ibu ini sudah siap dengan tantangan itu. Makanya kalau memang dia lebih ke atas lagi, berarti kita sudah santai-santai. Nah itu ya, yang susahnya orang yang belum melaksanakan dan mau melaksanakan, itu ya nanti akan mau dari mana dan untuk kemana, itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap dengan tugas pokok supaya terima kasih. Ya, terima kasih atas apresiasi, refleksi dan masukannya. Dan saya mohon perhatian untuk kita semua, teman-teman. Dalam minggu ini itu ada desas-desus, tapi maksud saya tidak salah jika kita, entah itu dia hoax atau tidak, tapi menurut pemahaman saya, mari kita bijak itu. Istilahnya kita sambut bola nih. Jangan bola yang menyebut kita, tapi kita yang menyebut bola. Jadi dalam hal ini harapan saya, walaupun hanya satu aksi nyata, tapi teman-teman mari sama-sama untuk kita menyelesaikan satu persatu, sehingga ketika memang ada sekarang ini pengelolaan kinerja itu baru ke PMM, itu baru pertama. Yang ujung-ujungnya nanti kan dia sudah terkoneksi semua nih, mulai dari BKN, mulai dari Dapodi, itu dia semua sudah di PMM. Jadi kemarin mereka hanya utamanya tuh intinya baru kinerja nih. Nah dari kinerja itu baru nanti akan sana dia nyangkut dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi sebelum itu diterapkan, mudah-mudahan tidak, tapi sebelum itu diterapkan, karena ketika bunda-bunda baru hanya satu sejatinya sertifikat nyata, maka itu ini sudah aman. Karena alhamdulillah PR kita dari Ibu Fasil yang lama dan Ibu Fasil yang baru sudah kita selesaikan, yaitu di semester yang lalu, yaitu KOSP, apa lagi, modul intrakurikuler, P5 asesmen sudah kita upload di aksi karya nyata, dan itu secara tidak langsung itu membuat progres kita naik, karena intinya adalah di digitalisasi sekolah itu selain kita meningkatkan kompetensi kita juga berbagi dengan teman-teman. Jadi secara intern kita sudah berbagi dengan teman-teman di lingkungan sekitar kita, dan secara luar kita sudah berbagi lewat walaupun itu lewat aplikasi, tetapi jika seluruh Indonesia membaca, maka KOSP kita, modul teman-teman itu dia sudah terbaca. Dan saya juga mohon maaf jika kadang saya harus ngotot, bukan berarti saya mau menjajah atau menyusahkan teman-teman, tetapi kata Direktorat PTK itu, guru itu belajar tidak henti-hentinya. Jadi intinya mari kita sama-sama, dan saya juga sudah, jadi kalau PMM ini saya belum terlalu ngotot di bunda-bunda yang kemarin, karena saya paham untuk intrakurikuler itu walaupun sudah ada penilaian rapotnya, tapi untuk meramu kalimat itu, kalau itu baru pertama benar-benar untuk pemikiran.
Tapi saya lihat benar-benar terbantu dengan ada penilaian yang sudah ada. Jadi elemen yang sudah ada, capaian yang sudah ada, tinggal penyerahan. Itu saja. Jadi harapan saya semoga kita selalu diberikan kesehatan sehat sehingga kita dapat menyelesaikan yang tinggal 1 tahun lagi. Selanjutnya pemerintah mau apakan status sekolah ini itu terserah ke pemerintah setempat.